Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai sekilas tentang mazhab tafsir. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, yakni pengertian mazhabut tafsir. Secara etimologis, istilah mazhabut tafsir merupakan bentuk susunan idhofah dari kata mazahib dan al-tafsir. Kata mazahib adalah bentuk jamak dari mazhab, yang berarti aliran pemikiran, pendapat, teori. Sedangkan at-tafsir secara garis besar adalah hasil pemahaman manusia terhadap Al-Quran dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu yang dipilih oleh seorang mufasir. Jadi, mazhabut tafsir adalah aliran-aliran mazhab-mazhab, kecenderungan-kecenderungan yang dipilih oleh seorang mufasir Al-Quran. Mazhabut tafsir bisa pula disebut sebagai ilmu sejarah mazhab-mazhab tafsir karena mempunyai objek kajian tertentu dan metode tersendiri dalam merumuskan sistem pengetahuannya. Adapun objek kajian ilmu ini adalah menguraikan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir dan tafsir, serta biografi penulis tafsir, metodologi maupun corak dan karakteristik penafsirannya. Objek material dari kajian mazhab tafsir adalah data-data sejarah berupa produk-produk tafsir dan sejarah penulisannya yang sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Objek formal dari kajian mazhab tafsir adalah kecenderungan-kecenderungan corak, aliran pendekatan penafsiran yang muncul sejak Al-Quran itu ditafsirkan dan dikonsumsi oleh para mufasir dan umat Islam. Adapun pembahasan selanjutnya yakni sumber-sumber penafsiran. Sumber penafsiran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur atau bil riwayah adalah penafsiran Al-Quran dengan mengandalkan apa yang telah dilakukan oleh pendahulu, yaitu tafsir yang merujuk kepada Al-Quran, hadis Nabi, serta perkataan para sahabat dan tabi'in. Adapun yang kedua yakni tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi dikenal dengan tafsir bil ma'qul atau tafsir bil ijtihad atau tafsir bi ad-dirayah. Secara garis besar, tafsir ini berarti menafsirkan Al-Quran berdasarkan kekuatan ijtihad seorang mufasir setelah berbekal dengan ilmu bantu yang diperlukan. Pembahasan selanjutnya yakni metode penafsiran. Metode penafsiran ini terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama, metode tahlili atau analitis. Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Seorang penafsir yang mengikuti metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran awal hingga akhir dan surah demi surah sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Ada pula langkah-langkah penafsiran metode tahlili. Yang pertama, penjelasan makna kata dalam Al-Quran. Yang kedua, penjelasan asbab nuzul ayat. Yang ketiga, penjelasan munasabah antar ayat dan surat sebelumnya. Yang keempat, penjelasan i'rab ayat dan macam-macam qiraat ayat. Yang kelima, penjelasan kandungan balaghahnya dan keindahan susunan kalimatnya. Yang keenam, penjelasan hukum fikih yang diambil dari ayat. Yang ketujuh, penjelasan makna umum dari ayat dan petunjuk-petunjuknya. Adapun metode yang kedua yakni metode ijmali atau disebut dengan global. Metode tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Metode ijmali atau global ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran. Adapun langkah-langkah penafsiran metode ijmali ini yakni menentukan ayat Al-Quran yang akan ditafsirkan menurut urutannya dalam mushaf atau menurut urutan turunnya. Kemudian menjelaskan makna mufradat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya menjelaskan makna ayat-ayat tersebut berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab dan menjelaskan asbabun nuzul dan munasabahnya. Kemudian
Dalam penafsirannya dijelaskan juga dengan hadis, asar para sahabat, dan orang-orang solih terdahulu atau pendapat penafsiran. Metode yang ketiga yakni metode mukarin atau perbandingan. Metode mukarin perbandingan yakni perbandingan antara penafsiran satu ayat dengan penafsiran ayat yang lain, yakni ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dari dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama atau diduga sama. Adapun langkah-langkah penafsiran metode mukarin ini, yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih. Yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Yang ketiga, membandingkan berbagai pendapat ulama dalam menafsirkan suatu ayat Al-Quran. Yang keempat, membandingkan ayat Al-Quran dengan keterangan yang terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil dengan tujuan memperlihatkan keunggulan Al-Quran dan keistimewaan serta hegemoninya atas semua kitab suci sebelumnya. Selanjutnya yaitu metode yang keempat atau metode yang terakhir, metode maudu'i atau tematik. Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Ada pula langkah-langkahnya, yakni menetapkan masalah yang akan dibahas atau topik. Yang kedua, menghimpun ayat-ayat berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzul ayat. Yang keempat, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Yang kelima, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. Yang keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. Bahasan selanjutnya yakni tentang corak penafsiran. Adapun corak-corak penafsiran diantaranya yang pertama corak lugawi. Corak lugawi adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Tafsir model seperti ini biasanya banyak diwarnai dengan kupasan kata per kata, tahlil al-lafz, mulai dari asal dan bentuk kosakata mufradat sampai pada kajian terkait gramatika ilmu alat seperti tinjauan aspek nahwu, saraf, kemudian dilanjutkan dengan qiraat. Adapun corak yang kedua yakni corak falsafi. Tafsir atau corak falsafi adalah upaya penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat, atau bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Selanjutnya, corak ilmi. Corak ilmi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Kemudian corak fikih adalah corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Quran. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fikih. Adapun yang selanjutnya corak sufi. Corak sufi dibagi menjadi dua, tafsir sufi nazari dan sufi isari. Tafsir sufi nazari adalah tafsir sufi yang berlandaskan pada teori-teori dan ilmu-ilmu filsafat. Sedangkan corak sufi isyari dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut, karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang nampak pada para pelaku ritual sufistik dan bisa jadi penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir sebagaimana yang dimaksud dalam tiap-tiap ayat tersebut. Selanjutnya, corak tarbawi adalah corak yang menekankan kepada tema dan untuk keperluan tarbiyah pendidikan Islam, sehingga yang menjadi fokus pada pembahasan tafsir bercorak seperti ini adalah sistem pengajaran yang ada dalam Al-Quran.
Seperti bagaimana Luqman mengajari anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, bagaimana Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, selama kedua orang tuanya tersebut tidak mengajak pada kesyirikan. Yang terakhir, adapun corak yang terakhir, yakni corak adabi al-ijtimai. Corak penafsiran baru yaitu tafsir adabi al-ijtimai yang fokus bahasannya adalah mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti. Selanjutnya, menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian berusaha menghubungkan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Baik teman-teman, jadi sekian pembahasan kita mengenai mazahib tafsir ini, dan semoga apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.